Malam turun lebih cepat di desa pesisir itu. Angin membawa bau asin yang menusuk hidung, bercampur suara ombak yang terdengar seperti bisikan panjang. Fajar berdiri di beranda rumah kayunya, memandang langit tanpa bintang. Dadanya terasa sempit sejak sore tadi, sejak 3 penagih utang datang bersamaan. Usaha tambaknya bangkrut, banjir rob menghancurkan semua. Hutang menumpuk, bunga berjalan tanpa ampun. Rumah warisan orang tua hampir disita. Dari dalam terdengar batu kecil. "Mas, belum tidur?" Suara Rina, adik kandungnya, lemah. Fajar menoleh. Gadis itu berdiri di pintu, tubuhnya kurus sejak sakit setahun terakhir. "Belum, kamu harusnya istirahat," jawabnya pelan. Rina tersenyum tipis. "Obatnya habis ya?" Fajar terdiam. Ia tak sanggup menjawab. Uang berobat saja sudah tak ada. "Aku nggak apa-apa kok mas, nggak usah dipikirin," lanjut Rina, mencoba tegar. Justru kalimat itu membuat hati Fajar makin hancur. 2 malam kemudian, hidupnya berubah. Seorang lelaki tua datang saat hujan rintik. Pakaiannya serba hitam, rambutnya panjang, sebagian memutih. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Sabrang. "Aku tahu kamu butuh jalan keluar," katanya tanpa basa-basi. Fajar waspada. "Maksudnya?" Ki Sabrang tersenyum tipis. "Hutangmu, penyakit adikmu, rumahmu yang hampir disita." Fajar membeku. Ia tak pernah bercerita pada siapapun. "Bagaimana Bapak tahu?" "Yang memanggilku bukan kamu, tapi nasibmu." Ucapan itu membuat bulu kuduk Fajar meremang. Mereka berbincang lama di ruang tamu yang remang, hanya lampu minyak menyala. "Ada satu jalan," bisik Ki Sabrang. "Pesugihan Ratu Kidul." Fajar langsung menggeleng. "Saya nggak mau yang begituan." "Kamu mau adikmu mati karena tak ada biaya? Mau tidur di jalan?" Pertanyaan itu menampar keras. Ki Sabrang melanjutkan, suaranya rendah. "Kekayaan, usaha, perlindungan, semua bisa kamu dapat dalam hitungan hari." Fajar menelan ludah. "Syaratnya?" Lelaki tua itu diam cukup lama, seolah menyenggaja menekan batin lawannya. "Darah sedarah." Hening. "Apa maksudnya?" Suara Fajar bergetar. "Tumbal dari keluargamu sendiri." Fajar berdiri kasar, kursi kayu berderit. "Pergi, saya nggak akan korbankan keluarga saya." Ki Sabrang tidak marah. Ia justru tertawa kecil. "Hahaha, kamu akan berubah pikiran saat waktu mendesak." Ia lalu bangkit, meninggalkan sebuah bungkusan kain hijau di meja. "Jika siap, datanglah ke pantai selatan malam 1 Suro." Hari-hari berikutnya menjadi neraka. Penagih utang menyegal tambak, listrik rumah diputus, Rina makin sering pingsan, dokter meminta operasi segera. Biaya yang disebutkan membuat dunia Fajar runtuh. Suatu malam Rina memanggilnya. "Mas, kalau aku nggak sembuh, jangan sedih ya." "Jangan ngomong gitu," bentak Fajar, suaranya pecah. Rina tersenyum lembut. "Aku cuma nggak mau jadi beban." Kalimat itu menancap dalam. Malamnya, Fajar membuka bungkusan kain hijau pemberian Ki Sabrang. Di dalamnya ada kerang hitam, koin kuno, dan secerik kertas bertuliskan mantra. Tangannya gemetar. Ia menutupnya lagi, lalu membuka kembali. Hujan di luar terdengar seperti tepuk tangan panjang. Malam 1 Suro tiba. Langit gelap tanpa bulan. Pantai selatan sepi, hanya suara ombak besar menghantam karang. Angin kencang membuat sandir beterbangan. Fajar datang sendirian, membawa sesajen sesuai petunjuk. Bunga 7 rupa, kemenyan, dan kain hijau. Ki Sabrang sudah menunggu di batu besar. "Kamu datang juga," katanya tenang. Fajar tidak menjawab. "Sudah siap dengan syaratnya?" Sunyi beberapa detik sebelum Fajar berbisik. Kalau saya setuju, adik saya sembuh. Bukan hanya sembuh, hidupmu berubah selamanya." Fajar mengekalkan tangan, bayangan Rina yang pucat muncul di kepalanya. "Apa yang harus saya lakukan?" Ki Sabrang mulai menyalakan kemenyan. Asap tebal naik, terbawa angin laut. "Panggil namanya, serahkan lewat janji." Fajar ragu, bibirnya bergetar. Ombak tiba-tiba menghantam lebih keras, seolah menunggu. "Cepat," bisik Ki Sabrang. Dengan suara yang hampir hilang, Fajar menyebut nama adiknya.
Angin langsung berhenti, sunyi mendadak jatuh. Laut yang tadinya gelap kini memantulkan cahaya hijau samar. Dari kejauhan muncul sosok perempuan bergaun panjang, rambut terurai, berdiri di atas air. Jantung Fajar serasa berhenti. Itu, bisiknya. Ki Sabrang menunduk hormat. Sang ratu telah datang. Sosok itu mengangkat tangan, selendang hijaunya melayang tertiup angin yang tak terasa. Suara perempuan itu terdengar, lembut tapi menekan jiwa. Janji telah diucap, tumbal akan kuambil saat waktunya tiba. Fajar gemetar. Tunggu, tidak sekarang, tolong sembuhkan dia dulu. Sosok itu tersenyum samar. Semua ada harga. Ombak besar tiba-tiba naik menutup pandangan. Saat air surut kembali, sosok itu lenyap. Namun di pasir tertinggal sebuah selendang hijau basah. Ki Sabrang menyerahkannya pada Fajar. Mulai malam ini, kekayaanmu datang. Tapi ingat. Apa? Tanya Fajar lirih. Tumbal tak pernah lupa ditagih. Fajar memandangi laut gelap. Di dalam dadanya, penyesalan mulai tumbuh. Tapi semuanya sudah terlambat. Dan jauh di rumah, Rina terbangun dari tidurnya. Matanya perlahan membuka, memantulkan cahaya hijau. Pagi setelah malam satu suro terasa aneh. Fajar terbangun di kursi ruang tamu dengan tubuh pegal. Ia bahkan tidak ingat kapan tertidur. Selendang hijau itu masih tergenggam di tangannya, lembab dan berbau asin seperti baru diangkat dari laut. Ia menatapnya lama. Semalam terasa seperti mimpi, tapi bau kemenyan di bajunya membuktikan semuanya nyata. Mas, suara Rina terdengar dari kamar. Fajar tersentak, lalu bergegas masuk. Adiknya sudah duduk di ranjang. Wajahnya terlihat lebih segar dibanding biasanya. Tidak sepucat kemarin. Kamu udah bangun? Gimana badanmu? Tanya Fajar cepat. Rina mengangguk pelan. Aneh, badanku ringan, gak sesak lagi. Fajar terdiam. Jantungnya berdegup keras. Semalam aku mimpi, lanjut Rina. Mimpi apa? Rina menatap jendela. Ada perempuan pakai baju hijau, rambutnya panjang. Dia berdiri di laut, manggil namaku. Tangan Fajar langsung dingin. Kamu jawab? Suaranya nyaris berbisik. Rina menggeleng. Aku takut, tapi dia bilang, aku akan segera sembuh. Fajar memalingkan wajah. Rasa lega bercampur ngeri memenuhi dadanya. Janji itu mulai bekerja. Hari itu keajaiban terjadi bertubi-tubi. Seorang tengkulak lama tiba-tiba datang menawarkan kerjasama baru. Tambak yang rusak dibelinya dengan harga tinggi, bahkan jauh di atas kerugian Fajar. Belum selesai kaget, telepon lain masuk. Lahan kosong miliknya di desa sebelah ternyata dibutuhkan perusahaan besar. Dalam sehari, rekening Fajar yang sebelumnya kosong mendadak terisi ratusan juta. Ia duduk terpaku menatap layar ponsel. Ini terlalu cepat, gumamnya. Malamnya ia pulang membawa banyak obat dan makanan kesukaan Rina. Adiknya tampak jauh lebih sehat, bahkan bisa berjalan ke ruang tamu. Mas, uang dari mana? Tanya Rina heran melihat belanjaan. Rezeki, ada yang kerja sama tambak, jawab Fajar singkat. Syukurlah. Fajar mencoba tersenyum balik, tapi matanya tak bisa lepas dari selendang hijau yang kini tergantung di sudut lemari. Sejak dibawa pulang, kain itu tak pernah kering. Keanehan mulai muncul malam ketiga. Sekitar pukul 2, Fajar terbangun karena suara langkah di teras. Ia mengira maling. Pelan ia mengintip dari jendela. Tak ada siapa-siapa. Namun lantai teras basah, seperti habis disiram air laut. Ia membuka pintu perlahan. Angin dingin langsung menerpa. Di ujung teras terlihat jejak kaki kecil mengarah ke dalam rumah. Jantungnya berdegup kencang. Jejak itu berhenti tepat di depan kamar Rina. Fajar menelan ludah lalu membuka pintu kamar. Rina tertidur pulas, tapi lantai kamarnya basah, bau asin menyengat. Dan di samping bantalnya,
Selendang hijau itu terlipat rapi, padahal sebelumnya tergantung di lemari ruang tamu. Fajar gemetar. Ia mengambil kain itu. Air menetes dari ujungnya. Tiba-tiba Rina bergerak. Matanya terbuka perlahan. Irisnya tampak lebih gelap. "Mas, dia datang lagi," bisiknya. "Siapa?" jawab Fajar. "Perempuan laut itu. Dia berdiri di belakang Mas sekarang." Fajar langsung menoleh cepat. Kosong. Saat ia kembali melihat Rina, adiknya sudah tertidur lagi, seolah tak pernah berbicara. Sejak malam itu, perubahan Rina makin terasa. Ia jarang berbicara, sering menatap kosong ke arah selatan. Kadang berdiri lama di depan sumur, seakan mendengar sesuatu dari dalam air. Suatu sore, Fajar memergokinya berbicara sendiri di dapur. "Kapan?" bisik Rina. Hening beberapa detik. "Aku siap, tapi jangan sekarang." Fajar langsung masuk. "Rina!" Adiknya tersentak. "Kamu ngomong sama siapa?" Rina bingung. "Enggak sama siapa-siapa. Tadi Mas dengar jelas." Rina menggeleng pelan. "Aku cuma mendengar suara ombak, padahal kita jauh dari pantai." Fajar mundur perlahan. Suara ombak. Ia juga mulai mendengarnya. Setiap malam, samar dari dalam rumah. Puncaknya terjadi seminggu setelah ritual. Malam itu listrik tiba-tiba padam. Rumah gelap total. Suara ombak menggema lebih keras dari biasanya, seperti laut berada tepat di halaman. Fajar menyalakan senter dan berjalan ke kamar Rina. Pintunya terbuka sendiri. Di dalam, lantai tergenang air setinggi mata aki. Rina berdiri di tengah kamar, membelakangi pintu. Rambutnya basah kuyup. "Rina," panggil Fajar gemetar. Perlahan adiknya menoleh. Matanya terlihat lebih gelap. "Mas, dia bilang waktunya sudah dekat," bisiknya. "Siapa?" suara Fajar pecah. Rina mengangkat tangan menunjuk ke arah jendela. Kaca jendela dipenuhi air, seperti dinding akuarium. Dan di baliknya, sosok perempuan bergaun hijau berdiri menatap masuk. Ratu itu tersenyum tipis. Ombak besar terdengar menghantam, meskipun rumah mereka jauh dari laut. Fajar mundur ketakutan. Saat ia berkedip, air di kamar lenyap. Jendela kembali normal. Rina jatuh pingsan ke lantai. Fajar memeluknya panik. Namun sebelum sadar, Rina berbisik sangat pelan di telinganya. "Mas, janji itu bukan buat aku saja." Kalimat itu membuat darah Fajar terasa membeku. Di sudut kamar, selendang hijau kembali basah, meneteskan air laut tanpa henti. Sejak kejadian malam itu, Fajar tak pernah tidur nyenyak. Setiap memejamkan mata, ia melihat laut gelap dan sosok perempuan bergaun hijau berdiri di atas ombak. Senyumnya tenang, tapi menekan dada. Rina memang terlihat sehat di siang hari. Wajahnya segar, napasnya tak lagi sesak. Namun saat malam turun, perubahan itu muncul kembali. Ia sering berdiri di halaman, menatap arah selatan tanpa berkedip. Suatu malam, Fajar menghampirinya. "Rina, ngapain di luar? Udah dingin." Adiknya tak menjawab. "Rina?" Ia menyentuh bahunya. Perlahan gadis itu menoleh. Matanya sayu, tapi bukan lemah, melainkan kosong. "Mas, dengar ombaknya?" tanyanya pelan. Fajar menegang. "Nggak ada ombak di sini." "Ada," bisik Rina. Dia manggil lagi. Angin tiba-tiba berembus kencang, bau asin memenuhi udara. Fajar langsung menarik adiknya masuk. Keesokan harinya, kekayaan Fajar bertambah lagi. Transfer uang masuk tanpa henti dari kerjasama baru. Orang-orang yang dulu meremehkannya, kini datang menawarkan bisnis. Namun setiap rezeki datang selalu diiringi kejadian aneh. Karyawan tambak barunya tenggelam mendadak. Tetangga yang meminjam uang darinya meninggal karena kecelakaan laut. Dan setiap kabar duka muncul, selendang hijau itu menjadi semakin basah, seolah baru dicuci darah dan air asin. Fajar mulai ketakutan.
Ia mencari Ki Sabrang ke gubuknya di tepi hutan. Lelaki tua itu sudah menunggu, seakan tahu ia akan datang. "Tagihannya mulai terasa ya," katanya santai. Fajar langsung bicara cepat. "Kenapa orang lain yang kena? Saya cuma janjiin 1 tumbal." Ki Sabrang tersenyum tipis. "Pesugihan itu seperti jaring. Sekali ditebar, banyak yang terseret sebelum inti tangkapan diambil." "Maksudnya?" "Nyawa di sekitarmu hanya pembuka jalan. Tumbal utamanya tetap darahmu sendiri." Fajar menggenggam tangan. "Enggak, saya mau batalkan." Wajah Ki Sabrang berubah dingin. "Janji dengan Ratu Laut tak bisa ditarik." "Tapi adik saya belum diambil." Lelaki tua itu mendekat, berbisik pelan. "Karena dia belum sepenuhnya siap." Fajar mundur. "Siap untuk apa?" Ki Sabrang menunjuk dadanya. Jiwanya sedang ditarik perlahan. Saat waktunya cukup, dia akan datang sendiri ke laut. Malamnya, Fajar pulang dengan perasaan hancur. Rumah sunyi. Ia memanggil, "Rina?" Tak ada jawaban. Ia mencari ke kamar. Kosong. Dapur? Tak ada. Pintu belakang terbuka. Angin malam membawa suara ombak sangat jelas, meski desa itu jauh dari pantai. Jantung Fajar berdegup liar. Ia mengikuti jejak air di tanah, menuju sumur tua di belakang rumah. Rina berdiri di sana, membelakanginya. Rambutnya terurai, ujungnya basah menetes. "Rina!" teriak Fajar. Gadis itu menoleh perlahan, matanya kembali hijau redup. "Mas, dia nunjukin rumahnya." Fajar menggemetar. "Siapa?" "Ratu. Dia bilang laut itu bukan air, tapi pintu." Fajar menarik tangannya. "Kamu gak boleh ke sana." Rina tersenyum tipis, senyum yang bukan miliknya. "Kalau aku gak datang, dia yang akan jemput." Tiba-tiba, air sumur bergolak keras. Suara ombak meledak dari dalam lubang gelap itu. Fajar mundur panik sambil menarik Rina menjauh. Namun sebelum masuk rumah, adiknya berbisik, "Mas, sebenarnya yang dia inginkan bukan cuma aku." Fajar menatapnya takut. "Maksud kamu?" Rina menatap lurus ke matanya. "Dia juga mau yang membuat janji." Angin berhenti mendadak, dan dari arah selatan terdengar suara tawa perempuan panjang terbawa ombak. Sejak malam di sumur itu, ketakutan Fajar berubah menjadi teror yang nyata. Bukan lagi mimpi, tapi kejadian yang bisa disentuh, dilihat, dan didengar. Pagi hari rumah mereka tampak biasa. Matahari tetap masuk lewat jendela. Ayam tetangga masih berkokok, dan suara motor lewat seperti rutinitas desa pada umumnya. Namun setiap menjelang maghrib, suasana berubah. Udara menjadi lembab, bau asin merayap masuk tanpa sumber jelas, lantai terasa dingin seperti disiram air, dan suara ombak selalu muncul, makin lama makin dekat. Suatu sore, Fajar sedang menghitung uang hasil bisnis barunya. Tumpukan rupiah memenuhi meja. Tiba-tiba setetes air jatuh di atas lembaran uang. Lalu satu lagi. Ia mendongak. Plafon ruang tamu basah, meneteskan air keruh berbau laut. "Ini nggak mungkin," gumamnya. Ia berdiri, menyentuh lantai. Becek. Padahal tak ada hujan. Dari dapur terdengar suara Rina bersenandung pelan. Nada lagunya asing, seperti tembang lama yang mengalun dari kejauhan. Fajar berjalan cepat. Rina berdiri di depan kompor yang mati, menatap panci kosong. Namun yang membuat Fajar membeku, kaki adiknya terendam air setinggi mata kaki. Padahal lantai dapur seharusnya kering. "Rina!" panggilnya pangik. Rina menoleh pelan. "Mas, lautnya masuk rumah ya?" Fajar menelan ludah. "Kamu lihat air?" Rina mengangguk. "Dari tadi naik." Fajar melihat lagi ke lantari. Kering. Saat ia menatap kembali, genangan itu tiba-tiba muncul, meluas perlahan.
Air asin merayap dari sudut-sudut ruangan seperti hidup. Fajar langsung menarik Rina keluar. Malamnya lebih parah. Sekitar pukul 1, suara ombak menghantam dinding rumah. Bukan kiasan, benar-benar seperti air laut menabrak kayu. Fajar terbangun dan membuka pintu. Yang ia lihat membuat lututnya lemas. Halaman rumah berubah menjadi hamparan air gelap sejauh mata memandang. Tak ada jalan, tak ada pagar, hanya laut. Angin kencang membawa kabut tipis kehijauan. Di tengah air berdiri sosok perempuan itu lagi. Gaunnya panjang melayang, rambutnya menutup wajah sebagian. Janji mulai ditagih. Suaranya menggema tanpa membuka mulut. Fajar gemetar. "Jangan sekarang, saya belum siap." Sosok itu mengangkat tangan. Air di halaman langsung berputar membentuk pusaran kecil. Jiwa sing dijanjekno wis cedak. Jiwa yang dijanjikan sudah dekat. Fajar mundur ketakutan, lalu menutup pintu keras. Saat ia berbalik, rumah kembali normal. Tak ada laut, tak ada kabut, namun lantai tetap basah. Kondisi Rina semakin berubah. Ia sering berjalan saat tidur. Beberapa kali Fajar menemukannya sudah sampai jalan desa menghadap selatan. Suatu malam, Fajar mengikat lonceng kecil di pintu kamar agar tahu jika adiknya keluar. Benar saja, pukul 2 dini hari, lonceng berbunyi. Fajar langsung bangun, pintu kamar terbuka. Jejak air menuju ruang tamu. Ia mengikuti dengan napas tercekak. Rina berdiri di depan pintu utama yang terbuka sendiri. Angin malam meniup rambutnya. "Rina, jangan keluar!" teriak Fajar. Gadis itu menoleh pelan. "Mas, lautnya jemput pakai ombak." Fajar berlari menarik tangannya. Namun Rina menolak, tubuhnya seperti ditarik sesuatu dari luar. Air tiba-tiba mengalir masuk dari halaman, membentuk arus kecil yang menyeret kaki Rina. Fajar panik memeluknya kuat. "Dia milik saya!" teriaknya putus asa. Sekejap, arus berhenti. Udara mendadak sunyi. Lalu terdengar bisikan tepat di telinga Fajar. "Belum waktunya, tapi pasti." Fajar menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun di ambang pintu, selendang hijau itu tergeletak, basah, menetes. Keesokan paginya, Fajar memutuskan pergi lagi ke Kisabrang. Wajahnya pucat, matanya cekung. "Saya mau berhenti, ambil semua harta ini, tapi lepaskan adik saya." Kisabrang menatap lama. "Kamu kira ini jual beli biasa?" "Saya mohon." Lelaki tua itu menghela napas. "Ada satu cara, tapi berat. Apapun saya lakukan. Kembalikan tumbal sebelum waktunya, atau ganti dengan jiwa lain." Fajar langsung terdiam. "Kalau tidak," Kisabrang menatap tajam, "rumahmu akan tenggelam duluan sebelum adikmu dibawa." Malam itu Fajar duduk sendirian di ruang tamu. Air kembali merembes dari lantai. Uang-uang di meja mulai basah, berbau amis. Dari kamar terdengar Rina berbicara pelan. Ia mendekat dan mengintip. Adiknya duduk menghadap cermin. Namun bayangan di cermin bukan dirinya. Sosok perempuan laut berdiri di belakangnya, memakaikan selendang hijau ke leher Rina. "Cantik, calon pengantin laut," bisiknya. Fajar mendongak pintu masuk. Sekejap, bayangan itu hilang. Rina menoleh, matanya hijau terang. "Mas, dia bilang kalau rumah ini sudah penuh air." Ia tersenyum tipis. "Aku akan dibawa pulang." Di bawah kaki mereka, air laut mulai naik perlahan. Air yang merembes di rumah tidak pernah benar-benar hilang lagi. Pagi hari, lantai tampak kering. Tetapi bau asin tertinggal di dinding, di perabot, bahkan di pakaian. Seolah rumah itu perlahan berubah menjadi bagian dari laut. Fajar mulai menaruh ember di sudut ruangan. Setiap bangun tidur, ember-ember itu sudah terisi air keruh tanpa sumber jelas.
Ia tak berani lagi menghitung uangnya. Semakin banyak harta datang, semakin tinggi air naik. Suatu siang, seorang kurir datang membawa paket besar tanpa nama pengirim. Kotaknya dibungkus kain hijau tua. Jantung Fajar langsung berdegup kencang. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada satu set pakaian pengantin adat Jawa berwarna hijau laut, lengkap dengan mahkota, gelang, dan selendang panjang yang berkilau lembab. Rina keluar dari kamar. "Mas, itu buat siapa?" tanyanya heran. Fajar tak sempat menjawab. Rina mendekat, lalu menyentuh kain itu pelan. Sekejap matanya berubah sayu. "Indah sekali," bisiknya. "Jangan dipegang." Fajar langsung menarik tangannya. Namun Rina tersenyum tipis. Dia bilang, "Ini untuk malam pernikahanku." Darah Fajar seperti berhenti mengalir. Malam harinya, Rina kembali bermimpi. Ia terbangun sambil duduk, napasnya cepat. "Mas, aku lihat istananya," katanya lirih. Fajar yang berjaga di sampingnya langsung mendekat. "Istana apa?" "Di bawah laut. Besar, lampunya hijau semua. Banyak perempuan pakai selendang." Fajar menggenggam tangannya. "Itu cuma mimpi." Rina menggeleng. "Bukan mimpi. Dia pegang tanganku, ngajak aku keliling." "Dia siapa?" Rina menatap lurus. "Ibuku yang baru." Kata itu menusuk jantung Fajar. Gangguan makin sering. Perabot rumah mulai berkarat seperti terendam air lama. Dinding mengelupas, catnya berubah kehijauan. Suara gamelan halus kadang terdengar dari kejauhan, bercampur debur ombak. Suatu malam, Fajar terbangun karena suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Ia membuka. Tak ada orang. Namun di teras ada jejak kaki kecil dari air laut, membentuk pola melingkar seperti tarian. Di tengah lingkaran itu tergeletak undangan tua dari daun lontar. Tulisan di dalamnya beraksara Jawa, tapi Fajar bisa memahaminya. Pernikahan Putri Laut Selatan dengan tumbal pilihan dilaksanakan saat bulan gelap. Tangannya gemetar hebat. Ia langsung menemui Ki Sabrang keesokan paginya. "Saya dapat undangan ini," katanya panik. Lelaki tua itu membacanya lama. Wajahnya tak lagi santai seperti dulu. "Itu undangan resmi kerajaan laut," gumamnya. "Maksudnya?" "Adikmu bukan sekedar tumbal, dia dijadikan pengantin." Fajar mundur. "Enggak, saya cuma janji tumbal, bukan nikah." Ki Sabrang menatap tajam. Kalau Ratu Kidul memilih sendiri yang disukainya, kalau cocok dijadikan pengikut abadi. Fajar memukul meja. "Hentikan semua ini. Masih ada waktu sebelum malam bulan gelap. Apa yang harus saya lakukan?" Ki Sabrang berbisik pelan. "Jangan biarkan dia memakai pakaian itu. Sekali dipakai, ikatan selesai." Fajar pulang dengan cemas. Namun rumah sudah sunyi. Ia memanggil, "Rina?" Tak ada jawaban. Pintu kamar terbuka. Di dalam, koper lama terbuka di lantai. Pakaian Rina berantakan, seperti sedang bersiap pergi. Fajar panik mencari ke seluruh rumah, hingga ia mendengar suara langkah dari ruang tamu. Ia membeku di ambang pintu. Rina berdiri di sana, membelakanginya. Perlahan ia berbalik. Tubuhnya sudah mengenakan gaun pengantin hijau laut dari paket itu. Rambutnya tersanggul rapi. Kulitnya pucat berkilau seperti terkena air. "Rina, lepas itu sekarang!" Suara Fajar pecah. Adiknya tersenyum lembut, tapi bukan senyum manusia yang ia kenal. "Mas, aku cantik ya?" Fajar menahan tangis. "Kamu gak boleh ikut dia." Rina mendekat pelan. Air menetes dari ujung gaunnya, membasahi lantai. "Dia janji aku gak akan sakit lagi.
nggak akan miskin lagi. Tapi kamu akan mati. Rina menggeleng pelan. Nggak mati, cuma pindah rumah. Tiba-tiba angin kencang masuk. Pintu rumah terbuka lebar. Dari luar terdengar suara ombak sangat keras, seolah laut sudah berada di depan halaman. Kabut hijau merayap masuk. Di balik kabut itu, tampak barisan perempuan laut berdiri diam, membawa selendang. Rina menoleh ke arah mereka. Undangannya sudah datang, Mas. Ia menatap Fajar terakhir kali. Kalau aku pergi, jangan lupa, janji itu bukan cuma untukku. Jantung Fajar berdegup liar. Maksud kamu apa? Namun sebelum Rina menjawab, suara perempuan agung menggema dari luar. Pengantin, waktunya mendekat. Air laut mulai mengalir ke rumah, lebih deras dari sebelumnya. Langit malam itu benar-benar hitam. Tak ada bulan, tak ada bintang. Seolah seluruh cahaya ditelan laut selatan. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Kabut hijau yang datang malam sebelumnya belum sepenuhnya hilang. Masih menggantung tipis di halaman rumah Fajar. Rina berdiri di ruang tamu dengan gaun pengantin laut yang basah berkilau. Rambutnya tersanggul rapi, dihiasi bunga melati yang meneteskan air asin. Fajar memandangnya dengan dada sesak. Rina, tolong lepas itu. Kita pergi dari sini sekarang. Pintanya lirih. Rina menoleh pelan. Senyumnya lembut, tapi kosong. Aku nggak bisa, Mas. Dia sudah panggil. Fajar mendekat, mencoba melepas selendang di leher adiknya. Namun saat tangannya menyentuh kain itu, tubuhnya terpental keras ke lantai. Selendang itu bergerak sendiri, melilit lebih erat di tubuh Rina. Dari luar, terdengar suara gamelan pelan bercampur ombak besar. Arak-arakan itu datang. Pintu rumah terbuka lebar. Kabut hijau masuk seperti arus. Di baliknya, barisan perempuan laut berjalan perlahan. Wajah mereka pucat, mata kosong, semua mengenakan selendang serupa. Di tengah barisan, Ratu Kidul muncul. Gaunnya panjang menjuntai, berkilau seperti sisik ikan. Rambutnya tertiup angin tanpa arah. Fajar gemetar, tapi tetap berdiri di depan Rina. "Jangan bawa dia," teriaknya. Sang ratu menatap tenang. "Janji telah kau ucapkan, tumbal telah kupilih. Saya mau batalkan, ambil semua harta saya." Perempuan itu tersenyum tipis. "Harta hanyalah pembuka. Yang kuambil adalah jiwa." Air laut mulai mengalir masuk, menenggelamkan lantai hingga betis. Rina melangkah maju sendiri, seolah ditarik. Fajar memeluknya dari belakang. "Jangan ikut dia, Rin. Mas mohon." Rina terdiam beberapa detik, lalu berbisik pelan. "Mas, sebenarnya aku takut." Air mata Fajar langsung jatuh. "Kalau takut, jangan pergi." Rina menutup mata. "Tapi dia bilang kalau aku nggak datang, kamu yang diambil duluan." Fajar membeku. Sang ratu mengangkat tangan. Air di dalam rumah berputar membentuk pusaran kecil. "Waktu pengantin habis. Serahkan." Fajar menggeleng keras. "Enggak akan." Ia menarik Rina menjauh, mencoba lari ke kamar. Namun lantai berubah seperti pasir basah, membuat langkahnya berat. Perempuan laut mulai masuk ke dalam, mengelilingi mereka. Suara nyanyian pelan terdengar, seperti lagu pernikahan, tapi bernada kematian. Fajar panik. Ia teringat pesan Ki Sabrang. Jangan biarkan pakaian itu dipakai.
Dengan sisa tenaga, ia meraih gunting di meja. Maaf, Rin. Ia mencoba memotong selendang hijau itu. Namun sebelum gunting menyentuh kain itu, air laut melonjak tinggi dari lantai, membentuk tangan besar yang mencengkeram lengannya. Gunting jatuh tenggelam. Sang ratu mendekat. Matanya menatap tajam ke Fajar. "Kau menolak perjanjian?" Fajar berteriak, "Ambil saya saja, jangan dia." Hening seketika. Ombak di dalam rumah berhenti bergerak. Sang ratu tersenyum perlahan. "Kau bersedia mengganti tumbal?" Fajar menatap Rina, lalu mengangguk tanpa ragu. "Iya, saya ganti." Rina langsung menangis. "Mas, jangan!" Namun Fajar menggenggam tangannya erat. "Mas yang buat janji, Mas yang harus bayar." Sang ratu mengangkat selendangnya. "Baik, tapi belum sekarang." Fajar bingung. Kenapa? Karena ikatan sudah setengah jalan. Ia menunjuk gaun yang dipakai Rina. "Dia sudah kupilih. Kau hanya pelengkap janji." Air kembali bergerak. Perempuan laut menarik Rina perlahan. Fajar mencoba menahan, tapi tubuhnya seolah melemah, seperti disedot energi. "Mas," bisik Rina sambil menangis. Fajar berteriak putus asa. Namun sebelum Rina benar-benar terseret keluar, tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara lain. Suara lelaki tua. "Cukup." Kabut terbelah. Ki Sabrang muncul membawa tongkat hitam, memukul lantai yang tergenang. Air langsung bergetar. Sang ratu menoleh tajam. "Kau berani menghalangi?" Ki Sabrang menunduk hormat, tapi suaranya tegas. "Belum waktunya, Gusti Ratu. Janji belum lunas sepenuhnya." Fajar terkejut. "Apa maksudnya?" Ki Sabrang menoleh kepadanya. "Kau belum sadar juga?" "Sadar apa?" Lelaki itu menatap dalam. "Tumbal utama pesugihanmu bukan adikmu." Dunia Fajar seperti berhenti. "Lalu siapa?" Ki Sabrang menunjuk dadanya. "Dirimu sendiri." Sang ratu tersenyum lebar di balik kabut. Air laut naik lebih tinggi, hampir setinggi pinggang. "Benar, pengantin hanyalah pengikat, tapi jiwa yang memanggil tetap yang pertama kuambil." Fajar mundur dengan nafas memburu. Rina berjerit, "Mas, lari!" Namun kaki Fajar sudah terendam pusaran air yang berputar di bawahnya. Suara Ratu Kidul menggema memenuhi rumah. Tagihan utama segera jatuh tempo. Dan malam bulan gelap itu belum mencapai puncaknya. Air laut yang memenuhi rumah mulai berputar semakin cepat. Pusaran di bawah kaki Fajar terasa seperti tangan tak terlihat yang menarik tubuhnya ke dasar. Ia mencoba melawan, meraih meja, pintu, apa saja. Tapi sia-sia. Tenaganya seperti disedot habis. "Mas!" teriak Rina histeris. Perempuan laut yang memegangnya juga ikut goyah saat pusaran membesar. Ki Sabrang menghentakkan tongkatnya ke lantai. "Berhenti!" bentaknya. Sekejap arus air melambat, namun tidak hilang. Sang ratu menatap tajam. "Perjanjian tak bisa kau tunda terus, Sabrang." Lelaki tua itu menunduk hormat, tapi tetap berdiri di depan Fajar. "Benar, Gusti Ratu, tapi biarkan dia tahu kebenaran sebelum diambil." Fajar yang masih terperangkap menatap bingung. "Kebenaran apa?" Ki Sabrang menoleh perlahan. "Kebenaran pesugihan itu bukan dimulai malam 1 Suro kemarin." Fajar terdiam. "Tapi sejak kau menerima tanda pertama." "Apa maksudnya?" Ki Sabrang menghela napas panjang. "Sejak kau membuka bungkusan kain hijau itu, jiwamu sudah diserahkan setengahnya.
tubuh Fajar terasa makin dingin. Jadi tumbalnya dari awal dirimu, jawab Ki Sabrang tegas. Rina menggeleng panik. Enggak, dia janjiin aku. Sang ratu tersenyum tipis. Kau dipilih, tapi bukan yang pertama ku ambil. Air kembali berputar lebih kuat. Tiba-tiba penglihatan Fajar berubah. Rumah menghilang. Ia berdiri di tengah pantai gelap, sendirian. Langit hitam tanpa batas. Ombak besar mengelilinginya seperti dinding. Di depannya muncul bayangan dirinya sendiri, tapi pucat dan basah. Akhirnya kau sadar, kata bayangan itu. Fajar mundur. Kau siapa? Aku bagian jiwamu yang sudah dijanjikan. Ombak menghantam keras di belakangnya. Fajar menoleh dan melihat istana hijau raksasa berdiri di tengah laut. Pintu gerbangnya terbuka. Suara gamelan menggema dari dalam. Bayangan itu menunjuk ke istana. Itu tujuanmu, bukan Rina. Di dunia nyata, tubuh Fajar masih berdiri di pusaran air. Matanya kosong, seperti sedang bermimpi. Rina menangis memeluknya. Mas, bangun, jangan pergi. Ki Sabrang berbisik cepat. Panggil dia. Kalau jiwanya masuk istana, tak bisa kembali. Rina mengguncangkan tubuh kakaknya. Mas, aku di sini. Air matanya jatuh ke wajah Fajar. Sekejap pusaran melemah. Di pantai gaib, Fajar mendengar suara samar. Suara Rina. Ia menoleh ragu. Bayangan dirinya menahan bahunya. Jangan dengar, itu cuma ikatan dunia. Aku harus kembali, bisik Fajar. Bayangan itu tertawa kecil. Kau sendiri yang memanggil ratu. Sekarang menyesal? Istana hijau memancarkan cahaya lebih terang, seolah memanggil. Namun suara Rina kembali terdengar, lebih jelas. Mas, jangan tinggalin aku sendirian. Langkah Fajar terhenti. Ia teringat masa kecil mereka. Orang tua meninggal, hanya mereka berdua yang saling menjaga. Ia menggenggam tangan. Aku belum boleh mati. Bayangan itu berubah marah. Kau tak punya pilihan. Ombak besar tiba-tiba bangkit siap menelannya. Di rumah, tubuh Fajar mulai tenggelam ke dalam pusaran hingga dada. Rina menjerit. Ki, tolong selamatkan Mas. Ki Sabrang menggambar simbol di air dengan tongkatnya. Kau yang harus tarik dia. Ikatan darah lebih kuat dari janji laut. Rina gemetar. Aku harus gimana? Panggil dia. Pakai kenangan. Pakai hati. Rina memeluk kepala Fajar. Mas, inget gak waktu kita tidur di perahu waktu kecil? Mas janji bakal jaga aku terus. Air mata jatuh deras. Kalau Mas pergi, aku sendirian. Di pantai gaib, Fajar mendengar kalimat itu jelas. Ombak yang hendak menelannya tiba-tiba retak. Bayangan dirinya mundur. Kenapa kau melawan? Fajar menatap istana, lalu menoleh ke arah suara Rina. Aku memang buat janji, tapi bukan berarti aku harus biarin dia hancur. Ia berteriak sekuat tenaga. Aku belum menyerahkan jiwaku. Sekejap, pantai runtuh seperti kaca pecah. Di dunia nyata, pusaran air meledak buyar. Tubuh Fajar terlempar ke lantai, bertabuk keras mengeluarkan air laut. Rina langsung memeluknya. Mas balik. Fajar terengah, tubuhnya lemas. Sang ratu menatap dari pintu, wajahnya tetap tenang. Menarik, jarang yang bisa kembali setelah setengah jiwaku pegang. Fajar menatapnya dengan sisa keberanian. Kalau mau ambil aku nanti, tapi jangan dia. Senyum ratu melebar. Tenang, waktumu tetap datang. Ia menunjuk dada Fajar. Tanda itu sudah ada. Fajar menunduk. Di dadanya muncul bekas selendang hijau seperti luka basah yang bercahaya redup. Semakin terang, semakin dekat ajalmu. Kabut mulai menutup rombongan laut. Sebelum menghilang, suara ratu bergema. Pengantin tetap milikku.
dan kau tetap tagihan utama. Air laut surut perlahan dari rumah, namun bekasnya tertinggal. Fajar terbaring lemas menatap luka di dadanya. Ia berhasil menunda, tapi bukan membatalkan. Dan ia tahu waktu yang tersisa semakin sedikit. Sejak malam ketika jiwanya hampir ditarik ke istana laut, tubuh Fajar tak pernah benar-benar pulih. Bekas selendang di dadanya terus bercahaya redup, seperti luka hidup. Kadang terasa panas, kadang sedingin es. Setiap kali cahaya itu muncul, suara ombak terdengar lebih jelas di telinganya. Rina tak pernah jauh darinya sekarang. Ia takut kakaknya tiba-tiba hilang. Suatu pagi, Rina memegang luka itu pelan. "Mas, sakit?" Fajar tersenyum tipis. "Enggak, cuma kayak ditarik dari dalam." Rina menunduk. "Ini semua gara-gara aku." "Bukan," potong Fajar cepat. "Mas yang salah, Mas yang serakah." Hening beberapa detik sebelum Rina berbisik. "Mas, kita putusin aja janjinya." Fajar menatapnya lelah. "Kalau bisa, dari dulu Mas lakuin." Mereka kembali menemui Ki Sabrang. Gubuk di tepi hutan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Asap dupa memenuhi ruangan. Ki Sabrang menatap luka di dada Fajar lama. "Waktumu makin tipis," gumamnya. Fajar duduk lemah. "Masih ada cara?" Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. "Ada, tapi resikonya lebih besar dari pesugihan itu sendiri." Rina maju. "Apapun kami lakukan." Ki Sabrang mengangguk pelan. "Janji dengan Ratu Laut hanya bisa diputus di tempat janji itu dibuat." "Pantai Selatan," bisik Fajar. "Benar, tapi bukan sekedar datang." Lelaki tua itu mengeluarkan keris kecil berbalut kain hitam. "Kau harus mengembalikan semua pemberian dan menolak kekayaan itu dengan darahmu sendiri." Fajar menelan ludah. "Kalau gagal?" Ki Sabrang menatap tajam. "Jiwamu langsung diambil saat itu juga, tanpa menunggu." Rina menggenggam tangan kakaknya. "Kita tetap coba, Mas." Persiapan dilakukan 3 hari. Semua harta hasil pesugihan dikumpulkan. Uang, emas, surat tanah, bahkan pakaian mahal yang baru dibeli. Anehnya, setiap barang terasa lembab, berbau asin, seolah memang milik laut. Malam keberangkatan tiba saat bulan kembali gelap. Langit sama hitamnya seperti malam ritual pertama. Mereka bertiga, Fajar, Rina, dan Ki Sabrang berjalan menuju bibir pantai selatan. Ombak malam itu jauh lebih besar. Angin kencang membawa kabut hijau tipis. "Dia sudah menunggu," bisik Ki Sabrang. Mereka membuat lingkaran sesajen di pasir. Semua harta diletakkan di tengah. Keris hitam diserahkan ke Fajar. "Kalau siap, panggil dia," kata Ki Sabrang. Tangan Fajar gemetar hebat. Ia menatap Rina sebentar. Adiknya mengangguk walau matanya penuh air. Fajar lalu berteriak ke laut. "Saya datang untuk mengembalikan janji." Ombak langsung berhenti bergerak. Sunyi jatuh mendadak. Air laut terbelah perlahan membentuk jalan. Dari tengahnya, sang ratu muncul dikelilingi pengikut berselendang. Gaunnya berkilau lebih terang dari sebelumnya. "Kau datang bukan untuk menyerah," suaranya bergema. Fajar menggeleng. "Saya datang untuk memutus janji." Senyum ratu menghilang. "Tak ada yang memutus perjanjian denganku." Fajar mengangkat keris. "Saya kembalikan semua harta ini. Ambil kembali, tapi lepaskan kami." Ia menusuk telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke pasir, lalu mengalir ke laut. Angin langsung berputar kencang. Barang-barang di lingkaran bergetar, lalu perlahan tenggelam ke pasir, seolah disedot. Ratu menatap tajam. "Kau berani menolak anugerahku. Saya lebih pilih miskin daripada kehilangan keluarga." Laut tiba-tiba mengamuk. Ombak raksasa naik tinggi di belakang ratu. "Kau pikir semudah itu lepas?"
Jiwa yang sudah kupegang tetap milikku. Bekas luka di dada Fajar menyala terang. Ia jatuh berlutut menahan sakit. Rina menjerit, memeluknya. "Mas, tahan!" Ki Sabrang berteriak, "Sebut penolakan terakhir, cepat!" Dengan sisa tenaga, Fajar berteriak ke laut, "Saya cabut semua janji, saya tolak pesugihan ini." Sunyi sepersekian detik, lalu ledakan ombak menghantam pantai. Tubuh Fajar terangkat ke udara seperti ditarik kekuatan besar. Rina mencoba menahan, tapi terpental. Di udara, Fajar melihat istana laut kembali muncul di kejauhan. Pintunya terbuka, lebih lebar dari sebelumnya. Suara ratu menggema. Kalau janji diputus, maka jiwa diambil saat itu juga. Rina menangis histeris. "Jangan ambil dia, ambil aku saja." Sekejap, tarikan itu melemah. Ratu menoleh ke Rina. "Kau rela menggantikan sepenuhnya?" Rina mengangguk tanpa ragu. Fajar berteriak, "Jangan, Rin!" Namun sang ratu tersenyum perlahan. Menarik, darah yang sama berharganya. Ki Sabrang menghentakkan tongkat. "Jangan terima, itu tipu daya." Angin makin kencang, langit seperti retak oleh kilat hijau. Fajar masih tergantung di udara, ditarik dua arah, laut dan daratan. Ia menatap Rina yang menangis di bawah. Dengan sisa suara, ia berteriak keluar, "Jangan ganti aku, ini salah Mas." Rina menggeleng heras. "Aku nggak mau hidup kalau Mas diambil." Sang ratu mengangkat tangan, siap memutuskan. Namun tiba-tiba ia berhenti. Matanya menyipit menatap dada Fajar yang bercahaya. "Menarik, jiwamu belum sepenuhnya lepas dari tubuh." Ia tersenyum tipis. Artinya, ikatan masih bisa diperebutkan. Fajar jatuh kembali ke pasir, batu keras. Ratu mundur ke laut. "Baik, kupersilahkan kalian bertarung melawan takdir." Kabut mulai menutupinya. Saat luka itu menyala penuh, salah satu tetap akan kuambil. Ombak besar menutup jalan air. Pantai kembali gelap seperti semula. Fajar terbaring lemah. Rina memeluknya erat. Ki Sabrang menatap luka di dada Fajar yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Waktunya tinggal sedikit. Dan mereka sadar pemutusan janji itu belum selesai. Justru pertarungan sebenarnya baru dimulai. Malam turun tanpa suara. Kabut tipis menyelimuti tepian rawa tempat Arga berdiri bersama Darto dan Busari. Air yang biasanya tenang kini beriak pelan, seolah bernapas. Bau amis bercampur tanah basah membuat dada terasa sesak. Arga menggenggam senter lebih erat. Cahaya kuningnya menembus gelap, namun tak mampu mengusir rasa diawasi. "Tempat ini sama seperti di mimpiku," bisiknya. Busari menatap permukaan air yang menghitam. "Bukan mimpi, itu panggilan. Kau sudah terikat sejak menerima syarat itu." Darto menelan ludah. "Kalau kita datang ke sini, apa yang sebenarnya kita cari?" Belum sempat dijawab, suara gemuruh pelan muncul dari tengah rawa. Air berputar membentuk pusaran kecil. Dari dalamnya, bayangan putih memanjang perlahan naik. Buaya putih itu muncul utuh. Sisiknya pucat seperti tulang. Matanya merah redup. Tubuhnya jauh lebih besar dari yang pernah Arga lihat sebelumnya. Jantung Arga berdetak keras. "Dia lebih besar," ucapnya gemetar. Busari melangkah maju setengah meter. "Karena perjanjianmu belum lunas." Buaya itu membuka rahang tetapi tidak menyerang. Suara berat justru terdengar seperti bergema di dalam kepala. "Janji belum selesai." Arga memejamkan mata, menahan takut. "Aku sudah memberi sesajen. Aku sudah melakukan semua syarat." Air di sekitar makhluk itu bergetar kuat.
tumbal darah belum dibayar. Darto mundur satu langkah. Maksudnya apa? Kau janji apa, Gah? Arga terdiam. Ingatannya berputar pada malam pertama ritual. Saat itu ia hanya ingin kekayaan cepat. Sosok gaib yang menemuinya meminta satu hal terakhir, tetapi ia menolak mendengarnya sampai selesai. Aku tidak tahu kalau harus ada korban, katanya lirih. Busari menolak tajam. Setiap pesugihan selalu ada harga. Kau menutup telinga, tapi perjanjian tetap berlaku. Tiba-tiba air meledak. Ekor buaya menghantam permukaan, menciptakan gelombang besar yang membuat mereka mundur. Waktu habis. Dari balik kabut muncul bayangan lain. Sosok manusia berjalan terpincang di atas air. Saat semakin dekat, Arga mengenali wajah itu. Randy? Suaranya pecah. Itu sahabatnya yang hilang seminggu lalu. Wajah Randy pucat, mata kosong. Dada kirinya berlubang seperti bekas gigitan besar. Ia berhenti beberapa langkah dari darat. Kenapa kau bawa aku ke ritual itu, Gah? Suaranya parau. Arga gemetar hebat. Aku cuma minta ditemani. Kau bilang hanya sesajen biasa, tapi aku yang dipilih. Darto menatap Arga tak percaya. Jadi dia korban pertama. Busari menggeleng pelan. Belum cukup, karena Arga belum menyerahkan dengan sadar. Buaya putih bergerak mendekat ke arah tubuh Randy yang setengah melayang. Serahkan atau semua milikmu diambil. Sekejap Arga melihat kilasan di kepalanya. Rumah barunya terbakar, ibunya sakit keras, dirinya tenggelam di rawa yang sama. Ia jatuh berlutut. Jangan ganggu keluargaku. Randy menatapnya tanpa emosi. Perjanjian harus ditutup. Hening panjang menekan udara. Hanya suara serangga dan riak air terdengar. Darto menarik bahu Arga. Kita pergi sekarang. Ini di luar kendali. Namun Busari menahan. Tak bisa. Jika lari, tumbal akan diambil paksa. Bisa siapa saja yang dekat dengannya. Arga mengangkat kepala perlahan. Air matanya jatuh tanpa suara. Kalau aku yang menggantikan, tanyanya lirih. Buaya putih berhenti bergerak. Matanya menyala lebih terang. Darah pemilik janji diterima. Darto langsung menolak. Jangan gila, pasti ada cara lain. Busari menatap Arga dalam. Ada jalan, tapi berat. Kau harus memutus perjanjian dengan melawan penjaganya. Risiko mati tetap ada. Arga berdiri tertatih. Ketakutan masih ada, tapi wajah ibunya terlintas di benaknya. Aku yang mulai, aku juga yang akhiri. Ia mengambil pisau ritual dari tas Busari. Tangannya bergetar, namun genggamannya kuat. Buaya putih bergeram pelan. Air di sekitarnya mendidih seperti dipanaskan. Pilih, tunduk, atau melawan. Arga menatap makhluk itu lurus. Aku tidak mau kekayaanmu. Ambil semuanya. Putuskan ikatan ini. Angin tiba-tiba berputar kencang. Kabut tersibak membentuk lingkaran luas. Tanah bergetar seperti gempa kecil. Randy menjerit, tubuhnya terseret mundur ke arah pusaran. Kalau kau gagal, aku tetap milik mereka, teriaknya. Busari cepat menggambar lingkar pelindung di tanah. Masuk ke dalam kalau kau terdesak. Arga melangkah mendekati air. Setiap langkah terasa berat seperti ditarik dari bawah. Buaya putih mengangkat tubuhnya tinggi. Rahang terbuka lebar memperlihatkan deretan gigi panjang. Detik terasa lambat. Saat jarak tinggal beberapa meter, makhluk itu menerjang. Arga berteriak sambil mengangkat pisau, bukan untuk menyerang tubuhnya, tapi menggores telapak tangannya sendiri. Darah menetes deras ke air rawa. Aku batalkan perjanjian ini, teriaknya.
Air langsung bereaksi, warna hitam berubah merah pekat. Buaya putih berhenti mendadak, tubuhnya bergetar hebat. Suara raungannya menggema jauh ke hutan. Retakan cahaya muncul di sepanjang sisiknya seperti pecahan kaca. Busari berteriak, "Teruskan, jangan takut!" Arga menjatuhkan lebih banyak darah ke pusaran. Cahaya makin besar menyilaukan mata. Sosok Randy tersedot keluar dari air, jatuh di tepian rawa dalam keadaan pingsan. Dengan satu ledakan besar, buaya putih hancur menjadi kabut pucat yang terbang ke langit malam. Semua mendadak sunyi. Arga roboh ke lutut, napasnya tersengal. Air rawa kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Darto berlari menghampiri Randy. Dia masih hidup. Busari mendekat ke Arga. Ikatan utama putus, tapi belum selesai. Arga mengangkat wajah lemah. Maksudnya? Perempuan tua itu menatap rawa yang kini gelap biasa. Penjaga utama sudah hancur, tapi yang memanggilnya masih ada. Dalang pesugihan ini belum muncul. Angin malam berhembus dingin. Jauh di dalam hutan terdengar tawa samar, pelan, panjang, dan tidak manusiawi. Arga menutup matanya sesaat. Ia sadar, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai.